Eros Sheila on Seven. Bukan dong. Eros Sheila on Seven. Bukan. Bukan ya? Tapi Jangan. tapi ada nggak orang yang suka bilang kayak gitu? Ih, Sering. wih nih, mantap. Mantap. Terutama kalau gue lagi pakai topi ya. Bener. Topi itu wah eros banget katanya. Iya bener. Gua kira gua doang yang mikir mukanya mirip banget kayak Eros. Ternyata banyak orang di luar sana juga bilang gitu ya. Bilang gitu. Iya. Boros katanya. Apa tuh? Boros, mukanya boros. Oh, iya. Eros. Jadi bukan Eros Sheila on Seven, Bukan, tapi Ari Solois. Yo, Nama aslinya kalau boleh tahu nggak? boleh dong. Siapa? Safari. Saf Iya, Safari nggak ada Ramadannya, Safari aja. Safari. Iya. Oh, bukan Ari Safari, Bukan. tapi Safari. Safari diambil dari itunya aja, Ari. Iya. Safari siapa? Enggak, Safari doang udah. Safari aja. Udah Safari aja. Jadi di KTP tertulisnya Safari aja. Safari aja udah. Tapi keren loh. Iya, sempat waktu di Jakarta itu malahan bukan Ari Solois yang diangkat namanya Safari. Iya. Waktu bikin apa namanya single pertama di Roda Cinta itu. Oh. Jadi bukan Ari Solois tapi Safari waktu. Iya. Safari tulisannya SAFARI. Oh gitu. Bener-bener Indonesia ya Safari ya. Betul. Konon kenapa dikasih nama Safari ceritanya? Dulu itu emak katanya. Ya. Seneng banget sama apa namanya? Konten di televisi itu namanya Safari. TVRI. Iya betul. Aneka Ria Safari. Betul. Oh ya ampun. Ngarep anaknya jadi artis. Iya, amin. Sekarang udah dong. Belum. Udah dong, udah jadi artis. Oh, jadi Safari itu diambil dari program TVRI. TVRI betul. Ya kan, Aneka Ria Aneka Safari. Ria Safari. Jadilah Safari. Ya, Nggak ada depannya, nggak ada belakangnya, Safari. ya itu aja. Tapi memang bener doanya pengen anaknya jadi artis. Pengen jadi artis gitu. Tampil di TV. Tampil di TV. Tampil dari panggung ke panggung. Luar biasa. Sekarang gue ketemu sama Ari Solois ini tanggal 13 April ya. Betul. Hari Kamis, suasana siang sore ngabuburit lah, ya kan? Betul. Jadi ceritanya yang mempertemukan gue sama Ari ini tadi pagi apa tadi siang, tapi hari ini ya? Hari ini? Pagi, bangun tidur. Oh iya. Boleh cek langsung ke Facebooknya Ari Solois, apa nama Facebooknya? Ari Solois. Tapi tulisnya bukan ARI. ARIE. Nah, ntar gue tulis deh. Ari Solois. Ari Solois itu Facebooknya. Instagramnya Sama juga. Ari Solois juga. Nggak ada underscore, nggak ada apa-apa. Ari Solois. Ari titik Solois. Ya, nanti ditulis lah ya. Oke, jadi kalau nggak percaya bisa cek langsung ke Facebooknya Ari Solois. Tadi pagi, berarti ya tadi pagi lah. Ini gue ketemu siang sore kan, langsung nih gercep. Itu Ari nulis satu status yang buat gue menarik. Statusnya gimana bunyinya? Gue baca aja. Iya. Talent luar harga selangit, talent lokal tak ada harga. Nah, jadi Ari ini kan seorang musisi, ya kan? Berarti yang dimaksud talent ini adalah musisi dong. Betul. Statusnya adalah talent luar, harga selangit, talent lokal tak ada harga. Luar biasa. Ini curahan hati ya? Jadi gini, kenapa gue bikin statement kayak gitu tuh? Iya. Karena gue ngeliat beberapa status teman-teman yang juga kayaknya sepertinya sama gitu tuh. Teman-teman musisi. Iya, teman-teman musisi kok statusnya kayak gini semua. Ya udahlah gitu tuh. Oh gitu. Dan ada beberapa statement juga yang menunjukkan
bahwa sedang membuat acara dengan megah, wah gitu kan. Iya. Dengan artis yang katanya bayarnya selangit nih gitu tuh. Oh, katanya. Katanya Oh. di statusnya itu gitu kan. Oh. Tapi kenapa kok lokal nggak dihargain gitu? Iya. Tapi gue pribadi nggak mau membahas tentang event dan itunya lah. Betul. Itu mah urusan mereka lah. Kita nggak mau menyentuh itu. Tapi yang bikin gue menarik adalah dan sering dan pernah gue alami juga sih, yang lokal itu cenderung harganya kecil atau malahan tidak ada dibanding dengan talent, dalam hal ini musisi dari luar ya. Iya kan? Gue juga bingung deh. Bingungnya gini loh. Kita semuanya udah punya karya gitu kan. Betul. Karya itu kan satu emang apa sih? Nggak murah gitu loh, nggak murah. Memproses dari awal, mikirnya, terus proses bikin lagunya, proses bikin musiknya, Betul. mixing, mastering, terus juga promonya gitu. Tapi kenapa? Apakah hanya karena terkenal gitu tuh? Tapi kan itu tuh bukan tolak ukur gitu tuh. Secara kemanusiaannya sama-sama manusia kok gitu tuh. Kenapa sih harus dihargainya jauh banget gitu tuh? Iya. Jauh banget. Itu sih yang bikin gua tuh mikir apa cuma di kota ini gitu tuh. Iya. Ini menarik. Dalam hal ini adalah kami berdua ini bicara dari kacamata musisi ya. Betul. Tapi itu terjadi di gua juga. Misalnya gua nge-MC gitu kan. Ya kalau dibandingin sama MC luar itu memang harganya ya jauh banget gitu loh. Betul. Terus misalnya bisnis lah atau apapun, gue ngerasanya gini, kalau gue punya bisnis, misalnya gue jualan apa ya? Jualan Produk apa? produk lah, Iya. gitu kan? Itu kalau orang yang deket sama kita itu justru dia juga minta murah, Kok? ya kan? Iya. Kayak Buat harga temen gitu. harga teman, harga ini gitu. Tapi kalau kita jualan ke orang asing, yang orang itu justru malah lebih menghargai kita. Betul. Ya lu rasain juga kan? Ngerasain. Nah, ini menarik nih. Dan statusnya Ari di Facebook itu juga mendapat beragam tanggapan. Iya, betul. Ya kan? Ada siapa saja. Ini dibacain aja nih. Banyak sih, ada Gasa. Wah, ini. Itu gua, itu nggak jadi dibacain kali yang itu. Ada Rumah Inspiratif Faiz. Apa katanya? Terus semangat untuk nilai manfaat. Insya Allah sebentar lagi akan dibukakan jalan rezeki di jalan yang tak diduga-duga. Oke. Allah Subhanahu Wa Taala meluas jalan rezekinya. Bismillah, terus berkarya. Oke. Ada Om Cimot juga nih. Yes. Gua kenal Cimot deh kayaknya. Dia. Ranger ya. Ranger, betul. Mantap. Artis lokal harus ada federasi biar satu naungan. Setuju sih gua. Biar pihak event organizer harus sama-sama untung dan menghargai artis karena Kamus Banten belum berjalan dengan semestinya gitu. Oke, nah stop dulu nih. Oke. Di Banten itu memang ada yang namanya Kamus Banten kan? Betul. Komunitas Musisi Banten. Ya. Lu gabung? Enggak, gua. Kenapa? Karena mereka cuma menyentuhnya ke arah-arah yang apa ya? Kalau gue lihat sendiri, kok per kelompok kayak gitu loh. Belum menyatu, bukan berarti gue so tahu gitu ya. Tapi dari kejauhan kok bikin event kayaknya sekelompok doang gitu tuh. Ini Kelompok yang lu rasain ya? Yang gue lihat. Gitu. Ya, yang lu lihat. Selalu begitu gitu tuh. Bikin eventnya kok per kelompok gitu tuh. Ada per kubu lah gitu tuh. Selain Kamus itu di belakangnya itu masih ada lagi gitu tuh. Ya. Tapi ada teman-teman di Kamus Banten? Ada. Yang gabung di mereka. Tapi pernah komunikasi nggak? Pernah ngobrol nggak sama teman-teman di Kamus Banten? Biar lebih akrab gitu atau gimana lah? Enggak pernah ngebahas Kamus di jalan musik gua. Oh, berarti tidak bersentuhan dengan komunitas musik Banten tadi itu. Betul. Oh gitu. Ada keinginan di dalam hati untuk bergabung? Nggak ada. Paling tidak sampai detik ini ya? Nggak tahu nanti. Nggak tahu dah. Nggak tahu nanti. Oke. Jadi sekarang berarti benar-benar independen loh? Independen. Oh begitu. Oke. Berarti yang disetujui dari responnya Cimot tadi lebih ke
artis lokal harus ada federasi, Iya, biar satu naungan, betul. biar pihak event organizer harus sama-sama untung dan menghargai artis. Iya. Sampai situ aja dong ya. Iya. Karena kan kalau Kamus Banten Belum berjalan. belum kan, Kamus Banten belum berjalan dengan semestinya kan, kayaknya kau juga nggak bisa terlalu banyak komentar karena kan Iya. belum di dalamnya kan. Betul, betul. Oke, mungkin nanti ada teman-teman dari Kamus Banten yang nonton bisa merespon. Tapi kita sih nggak berusaha menyudutkan siapa-siapa lah. Kita kan pengen musisi lokal maju bareng-bareng. Ya, Sukses maju bareng-bareng. Oke, ada siapa lagi? ada Kang Ade saja. Ya. Kang Ade saja, iya aneh katanya. Ya aneh, merasa aneh dengan statusnya Ari Solois, talent luar harga selangit, talent lokal Tidak ada tidak negara. ada harga. Aneh. Oke, ada lagi nggak? Ada lagi dari Tehnita Kang katanya. Iya. Iya. Bawahnya Ada Pak Haji Rocker juga nih. Haji Rocker. Iya, wah, ini panjang banget nih. Iya. Tapi menarik ulasannya. Sama seperti pada jawaban sebelumnya, ada beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi perbedaan bayaran antara talent musik lokal dan talent musik bukan lokal di suatu daerah atau negara. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perbedaan bayaran antara talent musik lokal dan bukan lokal diantaranya adalah satu, popularitas ya dan reputasi talent musik bukan lokal yang sudah terkenal dan memiliki reputasi yang baik mungkin lebih mahal dibandingkan talent musik lokal yang masih baru atau kurang dikenal. Oke. Dua, pengalaman dan kualifikasi talent musik bukan lokal yang sudah memiliki pengalaman yang luas dan kualifikasi yang lebih tinggi mungkin juga lebih mahal dibandingkan talent musik lokal yang masih berada di tahap awal karir. Persaingan pasar nomor 3-nya. Jika ada lebih banyak talent musik lokal yang tersedia untuk pekerjaan tertentu, maka perusahaan atau promoter mungkin merasa mereka bisa menawarkan bayaran yang lebih rendah. Kalau banyak gitu ya. Ya. Sebaliknya, jika talent musik bukan lokal lebih langka di daerah tersebut, maka mereka mungkin lebih mahal dibandingkan talent musik lokal. Namun yang seperti sudah dikatakan sebelumnya, penting untuk mempertimbangkan kualifikasi dan kinerja individu dalam menentukan bayaran, bukan hanya berdasarkan asal negaranya. Selain itu, penting juga untuk menghindari diskriminasi dalam pembayaran dan memberikan penghargaan yang adil kepada talent musik lokal dan bukan lokal. Oke. Sip. Next, ada lagi nggak? Ada lagi Kasta Empang, Ya. Empang. Hihi doang. Iya. Ada lagi Bunda Upi, tetap semangat. Tetap semangat. Iya, ada lagi Kang Sahi Ahmad. Jangan patah semangat lor, tetap optimis dan berkarya terus karena semuanya harus melewati ujian dan cobaan dulu. Oke. Iya. Mantap. Ini banyak banget loh. Ada lagi Om Indra Kusuma, Ya. ini pelukis nih ya. Pelukis. Iya. Kapitalisme, cara kerja uang dan kusa ini nggak tahu kuasa menguasai. Nah, Suka bikin standar ganda agar uang dan harga selalu terpusat dikendalikan pusat. Mereka menggunakan teks-teks geografis, profesional, pusat dan daerah, lokal dan nasional dan lain-lain kan. Ya, ya. Bahkan skill seseorang diputuskan dari apakah dikenal atau tidak gitu. Dari daerah terpencil atau kota besar. Ini konyol dan koyak jika masih dipraktikkan di era unbordenes, world, dunia tanpa batas ya. Apalagi dilakukan oleh mereka yang menggelorakan semangat kreativitas masyarakat kreatif dan lain-lain. Seandainya ibu kota negara adalah Banten, maka di luar Banten adalah daerah dan lokal. Ya. Seandainya kita negara maju dan Amerika negara berkembang, maka kita yang akan buat standar profesional, skill dan lain-lain. Tetap semangat berkarya. Oke. Ada lagi Ica Delio, Ya. cuman gambar. Ada lagi Jekot nih, Ya. vokalis. Lu pernah nulis status dengan komentar segini banyak nggak sih sebelumnya atau ini yang paling banyak? Pernah ya? Sering juga. Oh, Ini kenyataan yang ada. Ya. Aduh. Ini pemain gitar vokalis. Ini pemain gitarnya nih. iya iya iya. Intinya mah jangan mau kalau dibayar kecil nanti kebiasaan. Iya. Ada lagi Om Denny nih. Om Denny Permana Pasya. Bukan gue yang ngomong ya. Ada lagi gitaris juga nih. Yang gue tahu nggak cuma di Serang, ini semua terjadi di kota-kota lain gitu ya. Kalau ini drummernya nih Jimmy Handoko. Coba kalau dari dulu yang diutamakan kualitas bukan perang harga, bakal beda loh. Biasanya yang kayak gini nggak cuma di
acara-acara besar tapi di lingkungan dalam band juga. Kalau dari awal bersaing dengan kualitas tentu harga juga up. Oke. Ada lagi dari Om Sahroni dari Tangerang nih. Dibalik aja Kang katanya. Apa itu terbalik? Dibalik aja lokal yang mahal. Iya. Terus juga Om Padli nih dari seberang Iya. pulau. Tak ada harga gratis atau gimana? Oh, tak ada harga gratis atau gimana? Oke. Sip. Balik lagi ke kiprahnya seorang Ari Solois. Ya. Bermusik berarti sejak kapan? Gue dari SD sudah mulai sebenarnya. Dari SD? Dari SD itu sudah mulai. Ngapain di SD? SD itu senengnya qosidah. Oh. Ya, main rebana, gue jadi vokalisnya gitu. Oh, SD kelas Dari kelas 4. kelas 4. Oke. Kalau di umur berarti sekitar umur berapa tuh? Umur 10 tahun. Umur 10 tahun. Sekarang umur boleh tahu nggak? 30. 30. Berarti 31 sekarang. 31. 31. Berarti sekarang 31 mulai udah suka musik-musik itu sejak umur 10 tahun. 10 tahun. Oke, lanjut setelah itu 10 tahun tadi mulai dengan Qosidah. terus Udah ngeband itu di SMP. SMP udah mulai ngeband tuh. Udah mulai. Langsung jadi penyanyi. Enggak, pemain bass dulu. Oh, pemain bass dulu. Iya. Bawain lagu-lagu siapa? Kebanyakan sih tahun 2000-an sih lagu-lagunya. Kayak Dulu tuh Raja, kayak gitu. Di zaman-zaman itu ya. Peter Pan apa masih Noah ya? Ya, Peter Pan. Peter Pan. Oke. SMP tuh. SMP. SMA? SMA itu udah mulai ke Sandi Sandoro Oh. kayak gitu. Iya. Terus apa sama yang ngejes kayak gitu. Iya. Sandi Sandoro. Lanjut setelah itu perjalanan karirnya? Baru di 2007 itu sebenarnya dari SMP ya. Lulus SMP itu udah bikin satu single, cuman waktu dulu kan susahnya media ya. Benar. Jadi ada karya yang ketahan sebenarnya di 2007 itu belum sempat launching, tapi masih ada gitu, masih ada lagu. Dan sekarang tuh udah mulai direcycle ulang lagi karena audio dulu sama audio sekarang tuh beda banget. Oke, iya betul sih, benar ya. Teknologi berkembang ya. Berkembang. Berarti kalau musisi itu kan, kalau menurut gue ya, kalau musisi itu kan memang sebaiknya punya karya sendiri ya. Betul. Terlepas itu bagus atau enggak, tapi musisi itu kan kalau punya karya sendiri itu kan lebih gimana sih rasanya? Ya kan? Iya betul. Nah berarti pertama kali nulis lagu itu umur berapa? Nulis lagu 2007, 2008 itu udah nulis. Karena 2007 itu masih punya orang lagunya. Cuma ngebawain. 2008 itu udah mulai nulis. 2009, 2010, 2011 itu udah mulai produksi lagu sendiri. Oke. Ketika nulis nggak langsung diproduksi ya? Enggak. Buat bank aja ya? Buat disimpan aja? Disimpan karena biaya kan mahal waktu dulu. Iya benar. Itu. Recording itu udah mahal banget dan suatu yang langka di Serang gitu ya. Cuman ada beberapa studio dibandingkan sekarang itu udah banyak banget gitu. Bahkan setiap daerah kata gue di kota Serang ini udah punya tempat rekaman rumahan gitu ya. Home recording. Home recording. Iya betul. Jadi lebih murah gitu kalau sekarang. Iya. Kalau dulu itu 300.000 itu seperti 3 juta gitu. Iya benar saat itu kan. Saat itu betul. 350.000 gitu kan sampai selesai. Iya. Itu seperti 3 juta jadi mahal gitu. Iya. Tapi sekarang tuh udah banyak yang nawarin jasa bikin musik itu 150.000 gitu. Udah ada ya? Udah ada sekarang itu di grup Facebook, di grup Instagram dan lain-lain udah banyak banget. Berarti sekarang lebih murah dan lebih mudah. Lebih banyak pilihan juga. Banyak pilihan. Oh gitu. Yang tadinya Safari menjadi Ari Solois. Iya. Oh gitu. Kenapa Ari Solois? Ari Solois itu semenjak ikut Cakwo kayaknya gue. Oh, Mr. Cakwo. Mr. Cakwo. Oh gitu. Sudah ikut Cakwo. Gue waktu itu kan ngeband tapi gagal. Udah akhirnya gue solois aja gitu. Memutuskan untuk solo. Untuk solois. Oh gitu. Jadi Ari Solois waktu itu Ari Solois Serang. Karena Serang nggak ngangkat ya udahlah kan.
tinggalin aja serangnya. Jadi tinggal Ada Ari soloisnya. solois aja. Iya, Ari solois kan lebih mendunia ya. Betul. Iya, bukan Ari solois Serang tapi Ari solois aja. Iya. Iya, berarti sampai detik ini selalu sendiri atau kadang sama band atau gimana sih? Konsepnya? Tergantung panggung, tergantung konsep apa namanya IO-nya juga. Oh. Kalau misalkan gue disuruh sendiri ya gue jabanin gitu tuh. Tapi kalau misalkan Ri bisa nggak lagu ini dengan konsep band? Iya, berarti gue harus pakai additional player. Oh, tapi brandnya tetap Ari Solois. Ari Solois. Oh iya, itu yang tadi gua maksud tuh. Berarti mau sendiri tetap Ari Solois, mau band pun tetap Ari Solois gitu. Kalau di luar negeri kan ada kalau Bon Jovi, iya ya, John Bon Jovi, tapi namanya tetap Ari Solois ya. Betul. Iya. Pakai Ari Solois band nggak? Atau Enggak. Ari Solois and Friends gitu Enggak, Ari Solois aja. Cuma konsep musiknya aja Konsep ya? musiknya beda. Penggarapannya pun emang ide untuk apa musiknya pun udah gue konsep sendiri gitu. Iya. Jadi mereka tinggal mainin ini loh, caranya kayak gitu. Iya. Kalaupun harus pakai biola, harus pakai saxophone. Iya. Ini gua agak lompat-lompat, soalnya banyak pertanyaan nih. Belajar menciptakan lagu dari siapa? Belajarnya di mana tuh? Belajar bikin lagu itu sama Pak Riko. Pak Riko itu salah satu apa ya produser musik saya dulu di 2007 itu. Serang. Di Serang juga. Sekarang Riko. Iya, sekarang buka pabrik beliau di daerah Pengampelan Walantakas itu. Pabrik Tom juga. ISM nama pabriknya. Oh, jadi guru Anda itu Pak Riko itu? Ya, karena Pak Riko sering apa ya mengutamakan lagu-lagu sendiri gitu. Ya. Itu tuh. Jadi kita digembleng tuh. Oke, lu mau dengerin The Doors, mau dengerin Queen, mau dengerin siapa, tapi lu harus manggung harus pakai lagu sendiri. Ya. Nah, itu tuh. Gitu. Gue sepakat tuh. Entah kenapa gue lebih suka dan lebih merasa bangga ke seorang musisi atau grup band tuh yang bawain lagu sendiri loh. Betul. Iya kan? Makanya, ini kalau menurut gue ya, makanya kalau gue lihat di acara ajang-ajang idol tuh banyak penyanyi-penyanyi solo yang sukses nyanyiin lagu orang, tapi ketika dia entah juara 1, 2 atau berapa pun ketika itu hilang gitu kan? Betul. Iya kan? Gitu. Makanya kalau gue pribadi sih tadi itu lebih suka, lebih mengapresiasi band atau musisi tuh yang nyanyiin lagu sendiri tuh kayaknya bener-bener betul. Dari awal tuh sudah punya band banget. Iya gitu. Betul. Itu menurut gue ya. Nanti kalau ada yang tidak setuju boleh lah gitu. Daripada menyanyikan lagu orang Ya, gitu. Nggak apa-apa sih. Gue pernah ada yang bilang apa bedanya musisi kafe dengan musisi itu adalah musisi kafe tidak ada karya sendiri. Itu kan yang membedakan. Iya. Nah kalau Ari memutuskan untuk menulis, walaupun memang menyanyikan lagu orang ya boleh, tapi setidaknya ada peluru-peluru ala sendiri kan. Betul. Iya. Alirannya pop ya? Gue sih nggak apa ya mengkotak-kotakan aliran. Oke. Iya. Kalau misalkan ada lagu bagus dengan konsep jazz, gue garap jazz. Gitu. Kalau ada lagu bagus dengan konsep balad, gue garap balad. Pop ya gue garap pop kayak gitu aja. Iya. Jadi ada beberapa karya emang tidak bergenre gitu tuh. Artinya tidak mengkotak-kotakan. Ini tuh jazz loh, Ri, katanya. Itu balad loh, Ri, katanya. Ini pop loh. Tapi masih satu lingkaran situ ya? Masih satu lingkaran situ. Death metal tidak dong? Belum ke arah sana sih gue. Belum ya. Death metal, thrash metal, terus greencore, apa enggak kan? Belum. Jadi pop, jazz, Ya, balada, kayak gitu ya. Lebih ke apa sih? Lebih ke cinta atau ke kehidupan atau ke apa? Lirik-liriknya? Pesan-pesannya cinta, terus juga patah hati biasa. Ya. Terus juga tentang diriku dan dirinya aja. Gitu. Ya. Manusia dan penciptanya. Oh gitu. Lebih ke arah sana sih. Sebenarnya mah konsep dari awal tuh musik itu ibadah gitu tuh. Musik itu pengennya menjadi satu lahan ibadah untuk menafkahin anak istri gua gitu. Selain apa ya? Karena hidup ini kan kerja gitu. Betul. Dan gue tuh nggak mau konsep gue tuh kerja tuh ya kayak apa menghasilkan uang aja gitu kan. Tapi gue konsepnya ibadah aja lah gitu tuh. Betul. Bob Marley tuh pernah ditanya, berapa sih hartanya gitu? lu kaya nggak gitu kan? Iya kan? Itu kaya? Iya, apa itu kaya? Apa kaya? Menurut lu kaya itu lu punya uang banyak di bank? Tidak. Gitu kan? Betul, Iya, seperti itu. Iya, jadi lebih
menikmati proses, menikmati proses. hidup gitu ya, nggak melulu serba uang lah Ya, gitu, tapi kesehatan, kenyamanan, lingkungan. Oh, itu tuh. Makanya kalau Anda terlalu kaya susah. susah gitu. Uang itu secukupnya aja. Ya. Nggak usah sampai 350 triliun. Nah, apalagi Secukupnya aja. apalagi dari pajak jangan. Apalagi dari pajak. Terus total sampai detik ini berapa karya yang dinyanyiin sendiri? Karya udah 10-an. 10-an. Itu semua udah diproduksi. Udah Diproduksi. Bisa didengar di semua digital platform. Oke, seperti Spotify, Juk, YouTube Musik dan lain sebagainya. tinggal ketik Ari Solois. Ari Solois. Nah, kalau penasaran ingin menikmati karya-karya dari Eros Silaon, bukan dari Ari Solois, bisa di YouTube Musik, bisa di Spotify, bisa Juk. di Juk juga ya. Tinggal ketik Ari pakai underscore nggak sih? Enggak. Ari Solois aja. Spasi Solois. Solois gitu. Ada 10 lagu. Iya. Menceritakan tentang cinta, tentang kehidupan. Seru. Aransemennya juga macam-macam tuh. Macam-macam. Karena enggak cuman gue doang yang nyanyiin lagu sendiri gitu. Ada beberapa talent juga yang nyanyiin lagu gue. Betul, betul. Ada penyanyi cewek? Ada. Siapa namanya? Selfie Kanesha. Selfie. Nah, itu ceritanya gimana? Selfie Kanesha itu ketemunya sih waktu reuni Akbar SMP 8. Ternyata beliau juga lulusan situ gitu. Jadi kita kenal situ, akhirnya kontekan. Nah, di zamannya gue mau featuring sama orang Rangkas, kita ini kekurangan vokal cewek nih gitu. Oh. Jadi itu dadakan waktu kemarin waktu pertama kali garap sama SLP itu. Lagunya Doa Untuk Negeri waktu pandemi. Iya, betul. Ya, Doa Untuk Negeri pandemi. Gua udah denger tuh. Iya. Jadi pas itu vokal gitu. Lagunya kayak gimana nih? Yaudah gue kirim ini gitu. Jadi malam didengerin, paginya itu udah take vokal. Gitu. Gerak cepat ya? Gerak cepet tuh. Iya. Kayak kita sekarang, pagi bikin status di Facebook, siangnya langsung ngobrol. Gerak cepat. Zaman sekarang tuh gerak cepat aja. Tapi sebelum Doa Untuk Negeri kan ada lagi kan? Enggak, setelah Doa Untuk Negeri baru baru ada lagi yang ada kedua lagi yang kedua, Teman Hidup Selamanya. Teman Hidup Selamanya. Nah, Oh, itu gua boom kebalik banget berarti. itu. Iya, betul. Itu Itu boom banget. juga satu lagu yang diciptakan khusus untuk selfie Khusus atau untuk selfie. lagumu udah ada dikasih ke selfie? Lagu enggak, sebenarnya waktu ketemu sama selfie ngelihat harmonisan waktu itu harmonisan ya betul. waktu itu. Jadi pulang dari rekaman Doa Untuk Untuk Negeri, Negeri. di jalan tuh kok kayak ada lirik gitu kan. Oh. Gue nyanyiin, gue rekam gitu kan. Luar biasa. Sambil naik motor. Nah, di sampai rumah tuh ditulis gitu tuh. Ada lagu nih gitu. Ayo kita garap. Lagunya kayak gimana? Akhirnya gue kasih sampelnya, cocok dianya. Ya udah kita cabut lagi gitu. Keren. Cepet juga itu. Gue punya satu lagu, itu ceritanya kurang lebih kayak lu juga. Gue lagi naik motor tuh, terus nemu lirik, Ya betul. terus gini-gini, terus jarak dari ini, tapi gue nggak ke rumah tuh, ke ruko, tempat gue kerja, nggak nyampe 10 menit baru gue tulis tuh. Iya. Inspirasi terjadi saat kita bawa motor ya. Iya betul. Naik motor ada inspirasi, musisi tuh gitu, naik kuda ada inspirasi. Susah nyari inspirasi itu. Kadang kalau kita mikirin konsep lagu, malah kita nggak ketemu. Iya benar. Iya. Konsep suruh bikin lagu partai gitu. Aduh apa? Agak ini ya. gitu, iya. Iya. Tapi kalau misalnya nggak dikonsep, melihat kehidupan partai seperti ini gitu tuh di televisi baru bisa. Gitu. Oh. Mantap. Gue harus ngelihat jam karena beliau harus pergi. Masih ada waktu kurang lebih 15 menit lagi. Oke. Ada musisi yang kalau curhat dia itu kalau mengenang ya musisi-musisi yang sekarang udah jadi, mereka tuh lu pernah dengar gak sih saya itu pernah manggung dibayar dengan nasi kotak. Ada tuh musisi-musisi yang di TV kayak gitu. Dulu ketika saya manggung itu harus naik truk atau apa gitu yang susah-susah. Kayak Inul kalau nggak salah dulu itu waktu saya zaman di bawah itu saya tidur di bawah truk katanya. Nah, lu pernah punya masa-masa yang seperti itu nggak sih? Pernah. Yang buat diceritakan, nyanyi misalnya dibayar pakai apa? Semoga sekarang sudah. Iya. Tekad sih sebenarnya, tekad waktu dulu itu kan gue kan pengamen jalanan itu. Awalnya Awalnya pengamen jalanan ngelihat
Cakwo sama Meksiko waktu dulu itu main di bakso kepala sapi Ciruas. Jadi Oke. pas habis pulang ngamen ke situ, ngeliat kok enak kayak mereka gitu ya. Iya. Akhirnya nyoba sendirian ke tempat restoran lah gitu ya, rumah makan. Cuman baru beberapa lagu, 4 lagu apa 3 lagu gitu. Jadi lagu-lagu itu aja gitu kan. Dibayar nasi goreng. Dikasih duit 5.000 buat ongkos. Pertama itu ya? Itu pertama. Iya. Dan itu gue lakuin terus. Iya. Sampai orang bilang, ini anak ngapain sih gitu tuh ya. Iya. Ini ngapain sih gitu. Sampai bosnya tuh bilang, Jan ngapain ini anak itu. Udah bos biarin aja. Sampai gitu. Terus berlanjut sampai sekarang akhirnya bos yang dulunya nanya kayak gitu percaya akhirnya. Iya. Percaya. Gue tahu proses lu gitu. Gue tahu proses lu. Gitu. Nah, itu tuh. Iya. Benar. Jadi awalnya tuh benar-benar 5.000 tadi tuh. 5.000 5.000 dan nasi goreng. Ya, nasi goreng. Iya. Nyanyi, makan, balik. Mantap. Sekarang kayaknya udah jauh di atas itu ya. Walaupun mungkin masih ada kegalauan hati yang belum puas dengan kondisi ini, tapi sekarang udah lebih dari 5.000 lah, nggak mungkin lah kalau itu ya. Iya. Udah. Justru uniknya gini loh. Menjadi solois itu kan gue selalu pertimbangkan harga gitu. Karena solois itu ketika main di kafe harus ngeset sound sendiri, main sendiri gitu, nyanyi sendiri gitu. Yeah. Gue selalu ngasih tarif harga di atas rata-rata gitu. Betul. Ada keunikan sih kalau ketika di Kota Serang itu gue tanya gitu, pemilik restonya selalu nanya gitu, berapa nih budgetnya? Sekian gitu. Wah, gue tambahin sekian udah dapat band gitu. Anjir itu. Karena emang bayaran gue tuh mendekati band gitu, meskipun sendiri gitu. Sendiri gitu. Tapi tidak patah semangat. Kalau mereka tidak mau ya udah gue tinggalin gitu. Iya. Tapi banyak juga yang akhirnya nelpon, lu sendiri aja gitu. Oh ya udah dengan harga segitu ya. Iya. Mantap. Gue mempertahankan itu. Yes. Kalau untuk mau menghubungi lu, boleh tahu WhatsApp-nya atau lewat IG atau bagaimana sih? Instagram bisa, di Facebook bisa, di WhatsApp juga boleh. Berapa nomornya? 087 801 444 769. 087 87 801 801 444 444 769. 769. Nah, barangkali ada yang mau mendengarkan suaranya Siap. Ari Solois, ya kan? Lagunya sendiri, lagu orang, pokoknya udah komplit. Berarti total berapa tahun ya? Sampai sekarang ini sudah berkiprah di ini. Wah, 20 ya. 20 tahun. Iya, gue dari 10 tahun. 10 tahun berarti, tapi kalau di profesionalnya mungkin 10 tahunan. 10 tahun. Iya, 10 tahun bahasa. Ari Solois di dunia profesional musisi itu sudah 10 tahun. Jadi hati-hati kalau Anda mau menggunakan jasa dia ya. Jangan aneh-aneh loh bayarnya loh. Harapan dengan situasi atau terkait dengan status lu yang tadi itu apa ya? Harapan kedepannya biar Harapan musisi lokal itu minimal ya, walaupun belum bisa sejajar dengan musisi nasional apalagi luar negeri, tapi minimal jangan menjomplang banget lah. Sama sih dengan harapan teman-teman yang di komentar tadi, harus ada pertimbangan gitu antara orang yang baru muncul, orang yang punya karya, orang yang tidak punya karya. Itu yang harus dipertimbangkan sih. Jangan asal ngasih harga lah gitu. Jangan disamaratakan dong. Jangan sama guys. 10 tahun nih. 10 tahun bikin lagu loh, jangan disamakan dengan anak kemarin sore dong. Iya kan? Iya. Terus ada lagi nggak harapan atau pesan lah? Ya pesannya itu aja sih, lebih menghargai aja karya-karya lokal gitu. Jangan karena kita lokal, kita bukan kita tidak mampu, tapi kita belum mampu aja. Ketika kita sudah mampu di titik yang mampu gitu tuh, kita juga sama seperti mereka gitu. Udah itu aja sih sebenarnya. Yes. Kasih kesempatan lebih banyak, kasih peluang seluas-luasnya. Betul. Ya kan? Dan kasih penghargaan yang sepadan lah ya. Iya. Yang sesuai. Kalau menurutku sih kayaknya musisi-musisi lokal juga nggak pengen aneh-aneh sih. Tuntutannya juga nggak aneh-aneh. Cuma jangan terlalu dipandang sebelah mata atau terlalu dikebawahin lah gitu. Karena kan musisi itu ada yang untuk hobi, ada juga yang untuk kehidupan kan. Betul. Ya kan? Ada yang sambil kerja sambil musik, Betul. ada yang bermusik
pure bermusik ya. Nah, Nah gitu sih. berarti kalau lu lebih pure bermusik ya? Pure bermusik gua. Mencari uang, mencari pemasukan dari musik. Betul. 100% dari musik. Dari musik. Mantap sekali. Ri, terima kasih ngobrolnya karena sebentar lagi beliau mau On the way. on the way ke salah satu hotel Iya. megah gitu kan. Terima kasih, sukses selalu. Salam Amin. buat musisi-musisi lokal. Semoga musisi lokal bisa terus berkarya, Amin. bisa makin hebat, Amin. mendapat peluang dan kesempatan lebih besar. Siap. Terima kasih Ari Solois. Oke.